Sampaikan kegiatan hari ini dan dari kegiatan ini harapannya apa? Iya, baik. Perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan rapat pleno rutin kita kemarin, kita memutuskan satu agenda kegiatan melaksanakan ngopi bareng dalam rangka kita koordinasi dan juga evaluasi terkait dan berkaitan dengan tahapan kampanye dan juga dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, hari ini kita bersama tim Paslon, Bawaslu, dari pihak keamanan baik dari Kodim, dari kepolisian juga teman-teman pers. Kita coba duduk bersama untuk melihat sejauh apa pelaksanaan kampanye di lapangan dan juga persoalan-persoalan atau kendala-kendala di lapangan untuk bisa kita carikan solusi atau jalan keluar secara bersama gitu. Sehingga biar pelaksanaan kampanye itu bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Juga pada kesempatan ini kita bicarakan khusus terkait dengan persiapan untuk pelaporan LPSDK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Karena jadwalnya sudah ada di lampiran PKPU, sudah disebutkan bahwasanya paslon harus melaporkan laporan terkait penerimaan sumbangan dana kampanye. Karena ada juga konsekuensi, ada juga sanksi ketika ada paslon yang tidak melaporkan. Rapor ini dimaksudkan untuk supaya tim dari paslon bisa mempersiapkan segala hal berkaitan dengan dua hal tadi, baik itu pelaksanaan kampanye maupun pelaporan khususnya laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Kalau dana kampanye laporannya sudah masuk semua? Untuk LADK itu sudah selesai berproses, karena untuk laporan dana kampanye ada 3. Yang pertama LADK, yang kedua LPSDK, dan yang terakhir nanti LPPDK. Untuk LPSDK sesuai jadwal itu nanti diserahkan pada tanggal 24 Oktober ini. Di tanggal 24 Oktober itu paslon wajib menyampaikan laporan LPSDK kepada KPU Kabupaten Belu. Apabila dalam penyampaian itu masih ada hal yang diperbaiki, maka dikembalikan untuk diperbaikan. Diperbaiki selama 3 hari. Apabila di waktu penyampaian maupun perbaikan itu tidak dilakukan oleh paslon, maka sanksinya jelas. Bahwasanya apabila nanti paslon tersebut itu ditetapkan sebagai pemenang, maka tidak akan diberikan rekomendasi untuk dilantik oleh pejabat yang berwenang. Sehingga ini juga kita wanti-wanti kepada tim paslon supaya itu diperhatikan dan mereka bisa mempersiapkan segala hal yang menyangkut nanti terkait laporan LPSDK. Karena ada beberapa formulir yang harus dilampirkan, harus lengkap dengan catatan transaksi, penerimaan maupun pengeluaran, dengan bukti-bukti kwitansinya. Kalau untuk dana kampanye sendiri itu minimal berapa dan maksimal berapa? Kalau sesuai ketentuan, sumbangan dana kampanye ini kan bisa dalam bentuk barang, uang, dan juga jasa. Kalau untuk uang sudah dibatasi untuk sumbangan perorangan, dalam hal ini perseorangan gitu. Bukan pasangan calon perseorangan, tapi sumbangan perseorangan itu batasannya paling tinggi 75 juta. Kalau badan hukum swasta itu paling tinggi 750 juta. Sifatnya kumulatif gitu. Berarti bisa dilogikakan satu orang bisa sumbang 75 juta. Lalu satu orang lagi bisa 75 juta ya. Tetapi untuk khusus perseorangan itu batas 75 juta. Kalau badan hukum 750 juta. Baik, satu lagi mungkin terkait dengan jadwal debatnya itu. Oh iya, baik. Jadwal debat, sebagaimana sudah kita bahas bersama di rakor kita di kali lalu, sudah disepakati bahwa KPU Kabupaten Belu akan melaksanakan 3 kali debat. Debat pertama itu akan berlangsung di tanggal 19 Oktober, lalu debat kedua di tanggal 4 November, dan debat ketiga itu direncanakan di tanggal 21 November. Jadi dalam debat 3 kali ini apakah paslon, pasangan, atau ada bagi waktu dan waktu? Ya, baik. Pada kesempatan ini juga kami mau meluruskan bahwasanya di rakor-rakor awal itu kita sudah sepakati bahwa akan ada debat nanti per calon gitu. Tapi setelah kami cermati beberapa regulasi, termasuk nanti akan besok kita bahas, kita akan
istilahnya melihat kembali kesepakatan itu untuk kita rubah bahwa debat yang sesungguhnya adalah debat paslon gitu, bukan debat per calon gitu. Sehingga 3 kali debat ini melibatkan paslon, calon bupati dan calon wakilnya sekalian. Mungkin harapannya untuk para paslon kandidat untuk dalam debat ini seperti apa? Ya, harapan kita mungkin paslon menyiapkan diri sebaik mungkin berkaitan dengan visi misinya dan juga visi misi mereka itu juga harus selaras dengan RPJPD yang ada. Karena tema secara umum itu sudah ditentukan di PKPU, sudah ditentukan ada 6 tema besar. Tentunya debat nanti seputaran 6 tema besar gitu. Nah, kita juga sudah menentukan berkoordinasi dengan panelis. Nanti panelis juga bersama kita menyusun subtema yang nantinya dari subtema itu akan ditarik, akan dibuatkan soal-soal gitu. Soal-soal yang nanti akan ditarik oleh paslon untuk nanti menjawab saat debat. Terakhir mungkin satu lagi ini apa soal untuk lokasi debatnya, apakah di dulu atau di Oh ya, baik. Dalam perencanaan kita ada beberapa titik untuk lokasi debat. Kami belum bisa pastikan, tetapi sementara ada dibangun komunikasi. Nanti sekiranya ketika koordinasi kita dengan titik mana yang mau kita pakai sebagai tempat debat itu sudah pasti, kita akan informasikan. Nah, mungkin ya kalau cepat mungkin besok di rapat nanti kita sudah sampaikan. Terakhir mungkin Kakak, ini sejak hari pertama mulai masa kampanye sampai saat ini, sejauh ini pengamatan dari KPU sendiri seperti apa? Baik, mungkin khusus untuk kampanye dari aspek pengawasan kan ini masuk ranahnya Bawaslu. KPU di awal-awal melakukan monitoring dan sejauh monitoring kita kampanye berjalan dengan aman dan lancar gitu. Memang di beberapa waktu terakhir ini kita tidak ada tim untuk monitoring, tetapi ya sebagaimana yang kita lihat secara umum bahwa pelaksanaan kampanye ini berjalan dengan aman dan tertib. Dari beberapa kali evaluasi ya kita dapatkan informasi seperti itu. Ya, memang mungkin di Bawaslu sendiri ada dinamika, ada riak-riak kecil di lapangan yang oleh masing-masing paslon atau tim mungkin sementara melakukan upaya melalui Bawaslu gitu. Mungkin ada hal-hal yang diduga melanggar gitu terhadap larangan-larangan. Mungkin sementara berproses di Bawaslu.